Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Listrik Kampungan. Halo sahabatku, sahabat yang baik hati. Kali ini Anda sedang berada di channel yang khusus berkaitan dengan dunia kelistrikan yang memakai energi listrik, termasuk yang di hadapan kita ini ada kipas angin. Jadi kemungkinan dan rata-rata kita pasti 80% mungkin memakai yang namanya kipas anginnya, termasuk saya sendiri, saya pribadi. Jadi di sini saya akan memberitahukan kepada saudaraku, apabila Anda memiliki kipas angin, bagaimana tips dan cara agar kipas angin ini bisa tahan lama dan awet, dan apa-apa saja yang menyebabkan dia rusak dan cara mengatasinya. Baiklah sahabat, usaha kita ini yang namanya Best Electric dan channel kita adalah Listrik Kampungan. Cara memperbaiki yang ala-ala kampungan, cara memperbaiki peralatan listrik yang ala kampungan, tetapi berkualitas dan hasilnya mantap, pastinya best. Oke, untuk mempersingkat waktu sahabat, ini adalah kipas angin mereknya Mas Pion ya. Ini Arazi yang berdiri, itu adalah mereknya Cosmos, dan yang di bawah adalah Arazi yang duduk ya, atau juga yang tempel atau yang gantung. Jadi di sini saya akan memberitahu kepada sahabatku, kalau kipas angin pada umumnya, kerusakan umum pada kipas angin, contoh yang ini ya, ini sama ini memiliki modul atau otomatis ya, bisa pakai remote control. Dan kerusakan pada kipas angin pada umumnya sering terjadi pada bos atau laharnya. Di lahar sering terjadi kerusakan, dan ciri-ciri kalau lahar pada kipas angin itu rusak, dia bergerak, berputar agak lambat, bisa juga termasuk lengket ya, payah diputar, putarannya lambat. Itu ciri-ciri dari bos rusak atau laharnya rusak. Putaran lambat juga bisa disebabkan oleh kapasitor yang lemah. Jadi apabila kipas angin Anda putarannya lambat, atau bila kita putar dengan tangan, baling-balingnya bisa, bila kita putar baling-balingnya dengan tangan, terasa berat atau lengket, maka segeralah perbaiki, ganti laharnya atau bawa ke tukang servis kepada ahlinya sebelum akibatnya lebih fatal. Kalau sudah lengket, bosnya sudah rusak atau koplak, kita putar lengket ataupun berat, kita pertahankan, mungkin diminyai sekali mungkin bisa, tapi kedua kalinya jangan. Lebih bagus bawa ke tukang servis kepada ahlinya, percayakan kepada tukang servis untuk segera diperbaiki sebelum dinamo atau gulungannya terbakar yang disebabkan dinamonya panas. Oke, tadi pertama ya, yang paling sering bos atau laharnya rusak. Kemudian fuse pada kipas angin ini sering terjadi kerusakan, atau sekring ya. Itu sekring putus disebabkan salah satu juga disebabkan lengketnya tadi ya, baling-balingnya susah berputar atau agak lengket, menyebabkan gulungan itu panas atau bebannya sudah lebih, ampernya naik, maka fuse yang berfungsi dan putus. Kemudian kapasitor, yang ketiga kapasitor ya. Kapasitor juga
sering terjadi kerusakan, dia gembung atau meledos ya, seperti meledak begitu. Itu ciri-cirinya. Kemudian juga seperti kipas angin arasi duduk dan mas pion yang berdiri itu modulnya juga sering juga kita jumpai ya, tapi tidak begitu banyak. Itu mengalami kerusakan pada resistor, pada transistor dan elko dan komponen-komponen yang lain. Kemudian swingnya juga, swing sering juga bermasalah, termasuk yang ini ya, swing otomatis. Swingnya itu sering terjadi kerusakan. Salah satunya dia pusing-pusing, putar penuh ya. Kalau dia normal kan putar kiri, putar lagi kanan, putar kiri, begitu selanjutnya. Dan kalau kipas angin yang berdiri juga itu sering rusak atau pecah, mungkin salah satu penyebabnya akibat panas. Jadi itulah beberapa kerusakan pada kipas angin. Yang paling sering adalah bos atau lahar, kedua sekring, ketiga kapasitor yang petak ya, yang hitam biasa di belakang kipas angin. Kemudian kelima swing, keenam adalah kelima modul, lahar atau bos, sekring, kapasitor, swing dan modul. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat ya, kita jadi tahu penyebab atau jenis-jenis kerusakan yang biasa terjadi pada kipas angin kita. Oke, dan cara supaya kipas angin ini tahan lama ya, kita sering membersihkan debu-debu pada kipas ini, termasuk pada baling-balingnya, supaya lebih bersih dan supaya debu itu tidak lengket ke dalam yang menyebabkan bosnya lengket ya. Kemudian gunakan dan pakailah kipas angin itu dengan secara normal. Hidupkan kipas angin paling lama 12 jam ya. Paling lama itu 12 jam, itu sudah paling lama. Lebih bagus 5 jam, 6 jam, matikan, istirahatkan 1 jam, kemudian hidupkan lagi. Oke sahabat, sekian dulu video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.